106 Dion Tirta. Smart Energy. Asik. Welcome back to Night Night Show. Bareng sama Ica dan juga Arkan pastinya. Yes, dari jam 8 sampai jam 12 malam. So you better stay tuned. Yes, Hotline Bling. Asik banget nih Ica nih. Tes. Hit. Bling bling. Aduh. Bling bling bambu. Baling. Aduh, ketancap bling nih. Ketancap bling nih. Beling. Oh, bling. Bu, bling dong. Beli dong. Oh. Ih kok lo gitu banget sih. Bling kan juga ini mah biasa Palingan aja. juga. Alah, oh jauh Jauh. Ya mah. Seperti jam malam Jumat ya. Malam ini kita mau main konspirasi. Yes. Konspirasi yang ada di lagunya Gita Gutawa. Pergi kau ke ujung dunia, hipotermia di kutub utara. Tapi by the way hari ini kita lagi kedinginan banget ya gak sih, Cak? Iya kaget nih. Lagi menikmati gitu kan, lagi udah mulai yahud gitu ya. Tiba-tiba tapi kan gitu. Iya dingin banget hari ini. Karena hujan gede banget ya. Asli, dan lu tau gak sih di Serang ya, tadi gue liat di salah satu akun Instagram, ternyata di Serang sudah mulai ini, kita harus bangga nih jadi orang Serang. Kenapa? Hujannya hujan es batu. Wow. Wah, tapi apakah ini pertanda kiamat? Astagfirullahaladzim, takut. Takutnya gak bercanda. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Istighfar yang banyak itu bun. Iya, istighfar yang banyak ya. Aduh ya Allah. Tapi emang peristiwa langka ya. Peristiwa langka Gue cuy. baru pernah denger tuh waktu itu kayak di daerah Jawa Barat. Di Bandung ya kan? Iya. Jawa Barat kayaknya masih agak sedikit wajar gitu karena dingin. Di pegunungan juga kan. Iya bener. Ini di Serang loh. Yang mana biasanya tingkat suhunya itu ya di atas 20 derajat, di atas 25, bahkan di atas 30. Betul. Biasanya 31, 32, 30 gitu biasa, atau di angka 28, 29 itu ya itu jarang banget di Serang. Tapi ini lagi dingin sekali Smart Design, makanya tadi AC gue matiin habis ini. Waduh, ini kalau udah dingin-dingin gini paling enak ya minum sekoteng bajigur. Wah, sekoteng belum mateng. Si baru. Si sekoteng belum mateng. Apa sih dulu katanya ganteng. Ih ganteng kayak sekoteng belum mateng iya, gitu. apa Ge? apa ya? Siapa jadi ge? Nah ya bener banget Smart Design, malam ini kita mau main konspirasi segitiga bermuda ya, yang ada di lagunya Gita Gutawa nih. Benar. Yang katanya ini sebenarnya teori konspirasi ini gue sering udah bukan sering, pernah denger dari pas zaman gue SD ya. Katanya kalau lu misalkan ngelewatin segitiga bermuda, lu bakal hilang tuh katanya gitu. Bener. Tapi teorinya relate juga sih sama di kehidupan kita. Wah, gimana? When lo semua nih Smartizen, kita semua ada di hubungan-hubungan yang kayak segitiga gitu ya. Oh iya. Iya, ada pacar lo sama temen lo. Iya, itu ya. Terus? Itu pasti ada banget salah satunya hilang. Bahkan bisa pacar lo hilang atau sahabat lo yang hilang. Gitu kan? Iya gak sih? Bisa aja loh. Bener gak sih? Jadi bukan cuma segitiga bermuda aja yang kalau kita lewatin hilang. Kalau kita coba-coba untuk melakukan hubungan yang percintaan segitiga, pasti akan ada yang hilang salah satunya. Wow. Gitu. Terus habis itu minta maaf tuh si pacarnya tuh. Terus habis itu? Sayang maafin aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jijik. Terus kata si pacar yang bodoh itu, Iya. iya udah nggak apa-apa. Di sini juga aku yang salah, mungkin aku kurang perhatian sama kamu. Nggak apa-apa deh, aku kasih kesempatan lagi. Habis itu dia bilang, terima kasih cinta untuk segala. Smartizen. Lupa. Nggak apa-apa. Ya Allah, terkejut kan. Ica kaget ya. Ayam gitu. Kenapa? Tiba-tiba panik gitu sih kayaknya. Santai aja. Ada apa gerangan sih kawan? Jadi tuh ya. Iya. Nggak kenapa-napa. Smart Design yang lagi dengerin kita nih,
yang sekiranya jam sini tuh habis beres pulang taraweh ya kan. Biasanya habis lagi pada rebahan nih, lagi pada rebahan. Karena biasanya habis buka puasa tuh ya, perut kan udah kembung nih, beres makan tuh. Begah, bawaannya pengen rebahan, pengen tidur mulu. Nah, ini dia nih Smartizen, gue punya produk. Gue tiba-tiba iklan. Enggak Smartizen. Si takut gue. Kita anjurkan untuk tidak langsung rebahan Smartizen ya, karena nanti menimbulkan apa kira-kira Ica? Menimbulkan perut yang nantinya bakal membludak gitu. Membludak nggak tuh ya kan? Iya. Aduh, Tiara. Tapi apa BTW apa namanya? Apa? Paling seru itu emang kalau misalkan jam segini lagi nyantai rebahan karena begah. Nyantai karena begah nggak dong, nyantai abis ini ya, abis terawih. Iya kan? Kalau nggak lagi nyari cemil-cemilan yang buat nanti siang tuh dendam dari siang karena nggak nemu cemilan gitu. Iya benar. Ya, sambil menikmati itu ya. Iya, atau mungkin yang buat mahasiswa gitu jam-jam sekarang mungkin lagi pada nongkrong sambil ngerjain skripsi, maybe sambil apa lagi ya? Sambil ngerjain tugas kali ya. Bener. Terus lagi sambil ya mungkin ada yang lagi sambil pacaran gitu ya. Atau lagi sambilan 10, 11, 12, terus 13 sampai 20, terus sampai 100 ya. Nah, Smartizen masuk di segmen Gopis nih ya. Bergosip sih. Sekarang ganti jadi bergosip karena ada beritanya. Bergopis. Berita gosip tipis. Nah, berita yang pertama itu datang dari di kota kita sendiri, Smartizen, di kota Serang. Ada apa di kota Serang? Jadi di kota Serang sendiri ya, itu pemerintah ini bakal memberlakukan kalau misalkan ada seandainya rumah makan yang buka di tengah siang hari, di siang hari ya, atau di tengah hari bolong. Betul, itu bakal didenda si repot ngomongnya 50 juta atau dipenjarakan. Demi apa gede banget ya dendanya ya? Gila lu, itu udah sampai masuk ke akun Instagram besar di Indonesia lo, nasional lo. Oh, bukan cuman yang ada di Serang. Ya, gue sedih sih kenapa kok bisa sampai ada aturan kayak gini gitu ya. Memang bapak pemerintah di sana nggak memikirkan orang-orang kecil yang ya dia mendapatkan penghasilan itu ya dari situ gitu loh. Toh dia berjualan juga mungkin juga salah satu hal untuk menghormati orang lain yang tidak berpuasa. Kali aja di rumahnya nggak bisa masak, nggak ada masakan. Gue yang bikin terus beli bingung. Di mana? Pengen dihormatin kan ya kalau dia pengen puasa. Kok nggak menghormati juga orang yang nggak puasa? Kan orang yang puasa banyak. Ada orang head yang perempuan ya kan. Ada orang yang non muslim juga. Terus ada yang mungkin yang lansia yang gak kuat buat puasa. Dia kalau misalkan mau nyari makan mau kemana? Kalau misalkan bukan ke tempat-tempat makan ya nggak sih? Emosi jadinya. Santai. Tranquilo. Iya bener. Walaupun kita tahu ya Serang lah ya itu mayoritasnya adalah Muslim. Tapi kan ya nggak sedikit juga orang yang di luar Muslim menganut agamanya. Ya kalau mau beli makan gimana kalau di rumahnya nggak ada kompor, di kosan dia anak kosan deh gitu kan? Iya anak kosan deh, nggak sejauh-jauh. Nggak ada di kosan yang nggak ada kompor, nggak ada HP, dia mau makan apa? Mas mau makan mie tiap hari. Iya. Terus setahu gue ya biasanya kalau warung-warung gitu ya walaupun buka di hari puasa, itu kayak ditutupin gitu kan? Ditutupin. Itu kan salah satu menghargai mereka yang puasa juga sebetulnya, ya kan? Bener. Selain ditutupin, mereka juga ngadain juga kok, pasti take away. Betul. Ya Allah, masalah gitu aja, kenapa sih? Kalau ngomongin soal iman mah ya, biarin. Justru ini tuh ajang buat orang melatih iman gitu. Kalau misalkan dianya nggak beriman ya udah biarin aja. Gimana sih, aduh. Beriman. Yang penting masih satu amin gitu. Betul. Masih satu amin. Satu amin lagi. Ini biasanya enggak. Tapi yang biasanya kayak gitu tuh dibilang sama orang-orang yang lagi jalanin hubungan LDR tapi LDR-nya dalam arti long distance religion. Religion. Oh. Jadi
LDR terjauh tuh ya. LDR Ternyata terjauh coy. beda agama cuy, Iya. bukan beda daerah. Bener, Waduh. katanya walaupun kita satu hati saling sayang tapi kita tidak satu amin. Walah. Aduh, Tapi nggak apa-apa, yang perih penting banget tuh. sama-sama selalu cinta ya nggak sih? Alah. Yang dari Tiesto and Zico featuring Post Malone juga ya. Yes. Ngomongin Jackie Chan ya. Kenapa Dia ya? kan pemain film atau aktor yang kece banget ya. Udah gitu kerennya lagi dia tuh kan setiap apapun scene ya, dia nggak pernah pakai stuntman cuy. Oh iya. Keren gak sih? Gila sih. Nggak pernah Kayaknya pakai stuntman. emang aslinya tuh si Emang jago pembela berantem. diri gitu ya, jago Iya, berantem. emang jago berantem. Diajakin berantem sama orang dia mah nggak akan. Enggak lah. Ayo gitu. Oh iya. Yuk terus pokoknya diajakin berantem. Hayu. Diajakin berantem, gitu. jadi langsung. Iya, kayak kalau gue diajak beli seblak kali ya. Wih. Beli seblak, hayu. Ih, kalau gua diajak beli pulau baru hayu kalau gua. Wis, edan. Black beli pulau yuk. Berangkat. Pulau ini paling Pulau Indah Kapuk. Nah, itu dia. Pulau Indah Kapuknya juga yang di rumah lagi, bukan pik beneran. Bukan pick beneran. Hai. Tapi by the way ngomongin aktor, ngomongin Jackie Chan. Yes. Jackie Chan ini kayaknya kalau menurut gue ya, sepengetahuan gue aja gitu, nggak pernah ada berita-berita info-info yang negatif gitu tentang dia. Pernah tahu Cak Oh sebetulnya? iya. Pernah. Wah, gue nggak tahu nih, berarti gue kudet. Waktu itu kalau nggak salah Jackie, gue lupa kasusnya pokoknya apa pokoknya di negaranya sendiri, di negara sendiri dia waktu itu agak kurang disuka karena dia lebih bisa bilang lebih pro ke pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri kan di sana dia tuh apa sih menganut yang komunis itu kalau nggak salah gue lupa ya, pokoknya gitu deh. Gitu. Gue lupa agak. Pokoknya beda pendapat banget lah sama masyarakat di sana gitu. Iya, sempat mengecewakan masyarakat lah gitu. Ah. Tapi kalau untuk banget ya. kasus-kasus yang lain sih dia nggak pernah. Apalagi kasus narkoba gitu ya. Oh, Dia nggak pernah kayak gitu. Alhamdulillah sih. Ya pasti nggak pernah sih mungkin kalau menurut dia, karena kan orangnya sehat gitu ya, si Sehat lah, olahraga berantem gitu kan, mulu, berantem iya. mulu gitu. Nah, Tapi ngomongin kasus narkoba nih, Apa ini tuh? aktor lah bisa dibilang, pemain sinetron di Indonesia. Tadi malam gitu. Ketangkep ya? Iya, dia yang baru ketangkep, inisial JS. Jeff. JS bener JS. Iya, Jeff. Nah, itu tuh katanya sih dikabarin Jeff Smith katanya. Jeff Smith. Iya. Oh, setelah Jeffrey Nicole ada Jeff Oh Smith bener nih. juga. Wah. Nanti ada klan Jeff lagi nih. Siapa Jeff Jeff siapa lagi nih sekarang abis ini nih? Waduh. Jadi gitu. itu pakai narkoba jenis apa sih emang Cak yang lo tahu? Kalau gue baca-baca di berita Iya. belum dikasih tahu Oh, itunya apa. Mungkin yang terbaru sih udah dikasih tahu ya. Cuman yang terakhir gue baca Belum sampai dikasih sekarang tahu kan masih jenis narkobanya dipenyelidikan. apa gitu ya. Cuman barang buktinya aja ditemuin di mobilnya. Oh. Gitu. Ditangkapnya juga barengan sama temennya dia. Oh, dia bareng sama temannya juga. Wah, ini kita mengingatkan untuk para smartizen di luar sana untuk tidak memakai narkoba ya. Smartizen ngeri banget gak sih? Iya benar. Aduh, Ngapain mana sih? Jeff Smith masih muda kan, karirnya juga Bener. masih panjang tahu. Harusnya iya. Asli harusnya dia udah karir panjang, udah kaya raya, tinggal beli pulau aja tuh enak tuh kalau begitu ya gak sih? Bener. Tapi balik lagi berkaca ke kasus beberapa cowok-cowok good looking ya. Iya. Kalau kena kasus narkoba, Mm-mm. nah biasanya kalau cowok-cowok good looking kena kasus narkoba tuh Kayak dibelain. dibelain. Iya, coba kalau yang sorry kayak waktu itu Andika Kangen Band gitu. Gua Iya, enggak bilang No kalau Andika offense Kangen nih Band ya, jelek ya, enggak iya. ya. Cuma kan ya kita tahu sendiri ya gitu ya. Nah, justru malah dihajar terus tuh. Elah gitu kan. Ih, mending ganteng lu. Iya. Gue gila. Ininya Ngapa pedes jadi banget. body shaming gitu Iya. kan? Padahal kan itu kesalahan dia juga pakai narkoba. Benar. Gitu. Benar. Nih sampai makanya kayak ada komen-komen untung ganteng pasti dibela gitu Tuh, kalau kata ya netizen. Netizen Indonesia ini sering kayak gitu, jangan kan yang sekarang kasus ini, yang kemarin aja yang orang Thailand nikah sesama jenis aja, buset. Yang nikah siapa, di negara mana, yang ribet orang Indonesia, kan ngeselin, kan ngeselin, ya Allah. Bikin emosi aja, mending lu kerja keras ya. Kerja keras terus sampai tipes, baru deh. Koid. Dai. Zai. Aduh, ini ya gitu deh, banyaknya komen-komen yang gitu. Good Banyak looking yang nih pasti dibelain gitu. gitu ya. Maka ini di cewek-cewek juga yang komen kayak, ya ampun sayang banget pakai narkoba kan haram. Ya Abang Jep yang gitu-gitu. Ya. Aku masih tidak percaya. Banyak Ya kayak gimana komen-komen ya? kayak gitu ya. Iya, orang kan hidup di media sosial apalagi pasti ditunjukin yang bagus-bagusnya aja ya kan. Kita nggak tahu keadaan orang lain di balik kamera, di balik media sosial gimana. Betul. Gitu. Udah deh. Apa? Intinya sih kita doain aja semoga Bang Jeff nih semoga aja kalau misalkan dia tidak bersalah,
ya semoga terbuktinya juga nggak bersalah Bener, gitu loh. bener, Kalaupun bener. misalkan terbukti bersalah ya udah, Bang Jeff harus tetap bersabar dan semoga nggak berlanjut lagi menggunakan narkoba gitu. Sehat-sehat aja gitu ya. Ya nggak kena kasus-kasus lagi ya. Benar. Nah, ngomongin soal kasus nih Smartizen ya. Kenapa? Ini ada orang yang biasa nyelesain kasus Oh juga. iya. Iya kan? Iya kenapa? Yang kabarnya dia nih mau beli pulau. pulau. Gokil nggak beli pulau cuy. Jadi Hotman Paris nih. Oh dari tadi lo ngomong mending beli pulau tuh Hotman ada Paris. gara-gara baca berita dia. Iya, Hotman Paris. Jadi Hotman Paris ini rencana bangun Holywing Canggu Bali. Wis. Wah. Mau naruh saham gitu kali mungkin ya? Mau naruh saham buat yang masih pada muda katanya. Wah gokil sih ini. Iya. Dan yang lebih gokilnya lagi nih ya bakal jadi beach club terbesar di Asia loh. Paris plus Holywing plus Bali, gila. Wah gila. Makin gede aja gak sih tuh? Izinkan aku untuk terakhir. Makin gede aja gak sih tuh Holywings kalau ditaruhin saham Hotman Paris. Hotman Paris kan cincin aja tuh ya. Edan. Mobilnya banyak ya. Ih, makin mantap. Iya. Tapi bener deh, daripada uangnya habis gitu ya, balik lagi, daripada uangnya habis untuk narkoba Betul. yang gak bermanfaat. Bener. Ya naruh saham apa Naruh saham, kek. iya benar. Investasi saham kayak gitu Betul. kayak Hotman Kayak- Paris nih. Tapi kan Hotman Paris kaya gitu ya. Iya sih bener sih, juga. Iya tapi kan sekarang banyak tuh ya yang trading saham saham kecil-kecilan gitu. kecil-kecilan ya. Bener, belajar dari situ dulu aja. Iya. Kalau uangnya udah kekumpul banyak, dari situ nanti lu bikin, kok bikin sih, naruh saham yang lebih gede besar, lagi. benar, daripada mendekati narkoba, mending deketin aku. Gone. Dari siapa ayo? Dari Kelly Clarkson. Betul sekali. Itu klakson tuh ya kalau misalkan di lampu merah. Klakson ketahuan klakson. Belum selesai. Ding ketahuan ya. Ding 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 kamu balik lagi di Night Show Yes. bareng sama Ica dan Arkan until 12 p.m. tonight. Yes, because apa ya? Because of you. Because of you. Because to you kan harusnya ya. Because of you, because to you. Oh, because of you yang benar. Temen gue salah lirik malah because to you. Because to you. Aduh ya Allah. Tau gak tuh si Kelly Clarkson yang nyanyi Already Gone tuh kayaknya lagi kehilangan banget. Oman. Apa? Itu plastik. Gara-gara lu Udah nih, Man. bener Udah ditaruh di fokus. situ biar gak Lu. dingin. Ini mah ngomongin makanan, Enggak dari tadi kan kita lagi bilangnya Iya. kita tuh lagi kedinginan butuh yang anget-anget. Bener. Itu makanan masih panas. Sengaja. Kalau ditaruh di studio kedinginan, kita sengaja taruh digantung di situ biar gak dingin. Balikin. Minta Ih, dihilangin beneran. emang, minta dihilangin ke ini nih ke segitiga bermuda Segitiga gini-gini bermuda nih. emang nih. Nah, Bridgingan gua mau nyanyi Kelly Clarkson jadi berantakan kan. Udah mana jadi bridgingan minta dihilangin nih di orang nih. segitiga bermuda. Nah, sebenarnya ngomongin soal segitiga bermuda nih ya, Yes. yang tadi gua udah sempat bahas di awal kalau dulu pas waktu gua kecil banget ya. Kecil banget itu segimana tuh? Iya, kecil banget sih gimana ya? Seakua lah ya. Se SD lah. Dulu gua tuh pernah ada anggapan dari beberapa temen bokap gue waktu itu yang cerita, Nyamuk, temen guys. bokap gue. Waduh. Beberapa teman bokap gue yang cerita tentang soal segitiga bermuda ini. Nah, konon setiap Katanya. ada kapal katanya Sakitnya karena diikuti. tuh kan. Bercanda aja sih Chan ya. Ih, Galak. ih, minta dicemplungin juga nih ke segitiga Jangan. bermuda nih. Jangan nanti Ih. ada yang kehilangan aku. Mas Bay. Provider kan. Provider. Jadi konon katanya kalau misalnya ada setiap kapal atau pesawat yang ngelewatin tengahnya itu bakal hilang. Waduh. Dan lu tau gak sih itu tuh Nggak tahu kan, belum ada tahu. korbannya ya. Iya. Ngeselin banget Ica malam ini Masya Allah. Korbannya tuh kalau nggak salah bisa nyampe ada 1.000 orang. Atau catatnya ada 1.000 orang Smartizen. Gila. Banyak banget kan. Ini. Nah, ini banyak teori-teori tentang segitiga bermuda ini Smartizen ya. Banyak banget teori-teorinya. Kalau lu sendiri lebih percaya sama teori yang mana? Nah, kita sambil discuss aja Smartizen. Lu kalau misalkan mau discuss sama kita tentang teori segitiga bermuda ini, lu bisa WhatsApp ke kita atau lu bisa komentar di Instagram kita ya, Ca ya.
Nah, kalau misalkan ke nomor WhatsApp, lu bisa ke nomor 081 808 106 106. Betul. Nah, sekali. ngomongin soal teori-teori konspirasi segitiga bermuda, yang pertama itu ada teori yang namanya human error. Yes. Jadi salah satu penjelasan paling sederhana adalah kesalahan manusia sendiri. Dan dari menurut ahli sejarah US Naval Historical Foundation, John Raleigh, kawasan itu emang ramai dilalui dan sudah menjadi simpang yang ramai sejak bangsa Eropa mulai bereksplorasi. Oke. Nah, terus. hal yang senada juga diungkapkan sama ilmuwan Australia yang namanya itu Dr. Carl Krzyzewski. Kok Repot sulit ya namanya ya? Iya, jadi kalau kata Dr. Carl ini, jumlah pesawat yang hilang di segitiga bermuda, jumlah presentasinya sama dengan kecelakaan di wilayah dunia manapun. Oke. Wah, berarti sering ya. Iya. Dan bahkan penjelasan mengenai hilangnya Flight 19 pun juga lebih sederhana dari perkiraan gitu. Flight 19 ini hilang karena kesalahan navigasi sehingga pesawat itu kehabisan bahan bakar dan akhirnya jatuh ke laut. Di segitiga bermuda Segitiga itu. bermuda itu. Dan sementara pesawat PBM Strip Mariner yang bertugas mencari Flight 19 diperkirakan meledak di udara karena dianggap sebagai tangki pembawa gas berjalan. Nah, kalau itu human error. Navigasi salah, ada tangki yang meledak gitu kan. Kalau Ica punya teori konspirasi segitiga bermuda lagi nggak? Ada dong. Apa tuh? Nih, ada dari teori Roger Waves. Yes. Jadi kalau misalkan menurut dokumenter Channel 5 ini yang berjudul The Bermuda Triangle Enigma. Jadi para ilmuwan tuh percaya tuh Smartisan kalau misalkan di daerah segitiga bermuda tersebut itu tuh emang selalu terjadi gelombang besar yang berbahaya. Wow. Dan bahkan menurut ahli kelautan University Southampton, Simon Boxall namanya, dia tuh bilang kalau segitiga bermuda ini berbahaya karena menjadi tempat pertemuan antara badai selatan dan badai utara. So that's why bakalan menyebabkan cuaca ekstrim untuk dilalui kapal laut. Itu dikasih tahu tuh, ya kan? Jadi ya jangan gitu, jangan sampai lewat si segitiga bermuda itu. Jadi karena kayak kan anginnya tabrakan gitu nggak sih? Nah, duar gitu ya kan. Nah, ada juga nih dari The Huffington Post yang report kalau misalkan wave dari segitiga bermuda ini bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30,5 meter. Gila. Gila kan? Gila. Tinggi banget loh. 30,5 meter. Tinggi ya Allah. Sekali gitu. Asli kalau misalkan dihitung sama bangunan tuh bisa nyampe 4 lantai gak sih? Maybe. Ya. Iya. 4 lantai lah ya. Iya. Wah, itu tinggi cuy, berarti tinggi banget. Benar gitu. Dan tinggi gelombang yang tadi 30,5 meter itu ternyata setara juga sama gelombang terbesar yang pernah tercatat dulu gitu ya, itu gelombang tsunami di Teluk Lituya Alaska waktu tahun 1958 dulu. Wah, dulu banget nih ya. Yaduh, ngeri banget kan. Nah, ada teori lagi tentang segitiga bermuda ini nih. Ada lagi namanya gaya magnet yang tinggi. Nah, segitiga bermuda ini pernah kan lu? Ini ya gaya magnetnya tuh ya katanya. Iya, gitu. Terlalu gitulah pokoknya. Jadi segitiga bermuda ini menjadi salah satu tempat di bumi yang dimana kompas kesulitan itu menunjuk ke utara yang sebenarnya. Oke. Jadi banyak orang yang udah report juga kejadian aneh dengan kompas mereka di segitiga selama bertahun-tahun nih. Ya walaupun nggak selalu terjadi nih ya, hal ini dapat menyebabkan pilot dan pelaut keluar jalur secara signifikan gitu. Hilang itu padahal kayak kalau kompas kan jadi petunjuk banget ya, dan biasanya emang ya automatically utara kemana, selatan dimana, ini gitu. mah belok aja gitu. Tiba-tiba kayak ya mungkin karena magnet dari si segitiga bermuda itu, jadi si kompasnya ini jadi hilang arah. Iya. Secara signifikan gitu. Iya. Mungkin yang tadinya lurus jadi putar balik gitu kan, yang harus ke kanan malah ke kiri. Iya. Yang serong kanan, malah serong kiri. Main serong. Wah, nih kemarin. Kenapa kemarin? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Jangan apa-apa. Judul lagunya kan kemarin. Kemarin. Gitu. Kira mau cerita kemarin tuh ya, Syah, kemarin gitu. Engkau ada di sini. Emang lirik lagunya kayak gitu. Oh gitu. Bersamamu. Iya. Menikmati rasa ini. Jadi puisi. Musikalisasi puisi ini dipersembahkan oleh Arkan Ganis yang bercita-cita menjadi Arkan Pramono. Sexy Night. Wow. No, kita di night show aja jangan Sexy Night.
ya. Aduh, nanti kita usulin aja lagi ya. Oh boleh. Boleh. Saksi night. Seksi night ya. Itu ngomongin apa kira-kira, Cak? Ngomongin yang seksi pokoknya. Jennifer Copen ya. Ayo, si Faju. Salah. Yang pokoknya Si mantap tuh. bikin ini. Walaupun kita di tengah pandemi ini nggak bisa traveling, Yes. dengan mendengarkan kalau misalkan nanti ada saksi night, otak lu akan traveling. Asli. Ini kalau ngomongin traveling ya seperti ini. Apa? Lu jangan traveling pakai pesawat di atas segitiga Bermuda. Yang ngelewatin rute di atas segitiga Bermuda gitu ya. Ih, ngeri cuy. Karena tadi kita udah sempat singgung ada 3 teori sebelumnya ya. Yes. Mulai dari teori apa? Human error, Human terus error. juga roach wave, dan yang terakhir gaya magnet yang tinggi yang nih di tinggi situ ya. gitu ya. Nah, kita masih ada lagi nih teori konspirasi dari segitiga Bermuda. Banyak banget ya. Ada banyak. Ini ada lagi dari gelembung metana katanya. Jadi pada tahun 2016 itu ada serangkaian kawah besar yang ditemukan di dasar laut di sekitar pantai Norwegia ini. Oke. Nah, kawah ini berukuran bisa dibilang setengah mil lebarnya dan kedalamannya itu 150 kaki. Wow. Berarti dalam banget ini ya. Dalam banget. Itu diyakini terbentuk karena gelembung gas metana yang sebagian besar tuh bocor dari endapan minyak dan gas yang terkubur di dasar laut. Lah, bisa gitu ya? Smartiza. Dan penelitiannya juga beranggapan sebelum gas-gas tersebut meledak ke permukaan gitu ya. Mereka ini dapat menyebabkan letusan besar yang membentuk kawah di dasar laut. Itu Smartiza. Bisa gitu ya. Ya, ngerti nggak lo Smartisan? Iya doang lo. Deh. Kalau apa namanya anak kimia ngerti kayaknya itu ada gas metana CH4. Gimana tuh? Bodo amat deh. Baik. Gimana sih? Selain ada teori yang tadi udah gue sebutkan, ada apa lagi nih, Cek? Ada lagi nih Smartisan yang tadi ikutan cerita tentang Ada? teori yang dia tahu. Oh, apa katanya? Gitu. Nih dari seorang lelaki yang tidak ingin disebutkan namanya katanya. Wow. Menyeramkan ya. Kata dia Menyeramkan. nih, katanya ada juga yang pernah gue baca, ada teori katanya segitiga Bermuda ini Iya. ada hubungannya dengan pangkalan UFO. Wow. Gitu. Jadi hubungan UFO unidentified flying object ya. Yes. Dengan si segitiga Bermuda ini disebut sebagai alasan rentannya hilangnya kapal dan juga pesawat secara misterius. Wah. Gitu. Kalau kata dia nih, ahli teori konspirasi Charles Berlitz di sebuah buku dia yang berjudul The Bermuda Triangle. Nah, alien yang ada di UFO itu disebut bisa bertanggung jawab atas hilangnya pesawat tempur Amerika yang disebut Flight 19 yang pernah Yang tadi yang tadi gua lo singgung itu cerita ya? juga iya. Betul. Dan ternyata dia juga tahu nih si cerita ini gitu. Nah, si aliennya juga dikaitkan dengan perjalanan Christopher Columbus yang melihat cahaya aneh di perairan segitiga Bermuda di tahun Oke. 1492. Gitu. 1492. Wow. Di abad 14 ya. Iya. Wah, bener. Gila. Udah berarti emang dari 5 dulu abad ya. yang lalu, 5 6 abad yang lalu, iya. Ya 600 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kemudian Columbus dan juga awak kapalnya dikatakan melihat seperti cahaya tersebut di malam hari. Nah, di dalam kasus Columbus itu, cahaya anehnya itulah yang dikatakan atau dinyatakan sebagai UFO oleh beberapa orang. Jadi, itulah yang membuat hilang kapal pesawat gitu di ya. atas si segitiga Bermuda yang Oh. sebenarnya itu adalah kayak hole yang ternyata itu adalah UFO gitu. Nah, ngomongin hall ya. Ada juga hologram. Halo. Ada lagi teorinya tuh namanya wormhole. Oke. Nah, jadi secara teori lubang cacing pada dasarnya itu kan adalah jalan pintas ruang waktu yang berpotensi menjadi media perjalanan waktu ya. Wih, mesin waktu kali. Waduh. Even Terus, lubang cacing ini belum terbukti ada, tapi banyak orang yang mengaitkan nih keberadaannya dengan segitiga Bermuda ini gitu. Jadi beberapa orang percaya kalau wormhole ini adalah alasan mengapa banyak kapal nggak ditemukan setelah menabrak segitiga Bermuda. Ih, serem banget ya. Asli. Nabrak, jatuh, masuk ke dalam hole gitu terus hilang. Yes. Ih, Dan banyak juga tahu Apa? info-info tentang kecelakaan kapal dan pesawat yang belum terungkap sampai sekarang di segitiga Bermuda ini, Smart Design.
Dan nanti akan kita bahas setelah Pesan-pesan yang berikut ini. Yes. Hei, musik-musik yang mau lewat dulu dong. ada The Weeknd, Can't Feel My Face. Face dari Coldplay. Udah. Iya maaf. Udah. Malah kenanya kayak orang. Gue mau kasihan sama pita Asma yang suara. lagi kena. Iya, gue mau kasihan sama pita suara lu, tapi Kenapa? ya nggak perlu dikasianin gitu. Gue mending kasianin kuping Smartisan. Udah lama nih gue di segmen susu ya. Sekarang masuk ke segmen susu semakin kan. No. Tiba-tiba di segmen susu. No. Itu apa tadi kan Coldplay ya? Iya. Paradise. Kalau denger lagu itu tuh gue tuh selalu kayak bergeming gitu. Wow. Apa? Bumi ini nih paradise-nya tuh bagus banget gitu. Wush. Paradise-nya bagus banget nggak tuh? Peres itu mah. Bukan ini tapi serius. Tapi serius apaan? Jangankan satu bumi satu dunia nih ya. Iya. Di Indonesia aja tuh banyak hidden gems gitu. Asli. Apa paradise-nya bagus banget gitu kan? Gue tuh lagi pengen banget ya pengen banget ke daerah yang tentunya belum pernah gue datengin gitu ya. Contohnya misalkan surga Firdaus gitu. Mau jalur cepat. Jangan, nggak bercanda ya Allah, bercanda ini mah beneran bercanda. Beneran bercanda. Tapi terus gue penasaran tahu sama Samudra Atlantik Utara Kenapa? Karena di situ kan adanya segitiga Bermuda. Hilang nanti Arkan. Iya. Enggak. Soalnya Dipinggiring aja. Dipinggiring aja. Soalnya di Samudra Atlantik Utara di segitiga Bermuda aja nih ada sekitar 50 kapal dan juga 20 pesawat yang katanya menghilang secara misterius. Oh, nah ini gue tahu nih, pernah ada nih, Ca. Wih, semangat banget. Iya. Namanya kapal USS Cyclops. Itu di tahun 1918. Wow. Itu udah lahir belum lo? Kayaknya kakek lo aja belum ya? Rencanain aja belum. Iya. Jadi kejadian itu pada bulan Maret tahun 1918 ya. Jadi kapal penambang USS Cyclops ini dalam perjalanan dari Brazil itu menuju ke Baltimore. Anjay. Woi. Pakai anjay. Dan dikabarkan menghilang di segitiga Bermuda. Nah, nggak ada penjelasan yang diberikan atas hilangnya kapal tersebut. Dan nggak ada juga puing-puing ditemukan. Aneh kan? Takut banget. Aneh kan? Aneh. Biasanya kan kalau misalkan ada kecelakaan atau apapun itu pasti ada bekasnya dong. Ada beberapa ini puing nggak ada yang mah ditemukan. gitu. Iya, ini nggak ada sama sekali. Korbannya juga nggak ada yang ditemukan. Lenyap. Sedih kan? Misterius banget ya. Yes. Tapi bukan cuma si Cyclops aja sih. Ini yang udah dari tadi kita sebut ya, ada Flight 19 ya. Yes. Atau Flight 19.9 Flight 19 di tahun 1945 hilangnya gitu ya. Yang mana Flight 19 ini adalah pesawat tempur Amerika ternyata yang dipimpin oleh Letnan Charles Carroll Taylor gitu, yang juga hilang di atas segitiga Bermuda gitu. Sama kayak halnya insiden Cyclops ini berarti ya? Iya, sama juga dia nggak ditemuin tuh sepuing pun. Gitu ya? Ih, ngeri loh. Asli. Puing-puing janjimu juga nggak ada tuh. Alah, puing-puing janjimu. Ngerti aku. Maafkan aku selama udah situ dulu. Selain itu ada lagi Cak, ada Dan Burak. Itu kejadiannya pada tahun 1967. Ini sekiranya masih agak baru mungkin ya. Mungkin hitungnya ya. Atau mungkin ada juga yang masih baru teman kita nggak tahu. Jadi kejadiannya itu pada tanggal 22 Desember di tahun 1967 yang dikendarai oleh Kapten Dan Burak bersama temannya Patrick Morgan. Itu dia tuh pergi menggunakan kapal pesiar mewah gitu ya, setinggi 7 meter untuk menikmati pemandangan gemerlap lampu Natal Miami. Yes. Jadi setelah jauh 1 mil dari garis pantai, penjaga pantai itu dapat panggilan dari Kapten Burak yang ngaku kalau kapalnya itu udah nabrak sesuatu, tapi dia ngaku
ngakunya tuh tidak mengalami kerusakan yang parah gitu. Terus kemudian Terus? akhirnya penjaga pantai ini memutuskan buat berangkat buat meriksa kapal si Kapten Berak ini dong, yang cuma memerlukan waktu 19 menit lah buat ke si Kapten Berak ini dari pantai gitu ya. Tapi sampai di lokasi penjaga pantai itu nggak nemuin sama sekali kapal dan nggak nemuin tanda-tanda kapal karam atau tenggelam gitu. Dan yang menariknya, kapal pesiar yang digunakan sama Kapten Burak ini hampir nggak mungkin bisa tenggelam karena banyak alat keselamatan yang ada di kapal tersebut. Kayak misalkan jaket pelampung, ada skoci, ada suar, ada perangkat sinyal juga. Namanya gitu. juga kapal pesiar, kan kapal pesiar mewah gitu ya. Nah, pasti banyak gitu fitur apa namanya, perlengkapannya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan juga sama gue, si ininya, tugas pantainya, kira-kira selamat gak ya? Oh iya lagi. Nah, ini masih ada pernyataannya lagi nih seperti itu. Jadi petugas pantai ini akhirnya melakukan penyusuran ratusan mil persegi ya lautan tersebut dalam beberapa hari. Tapi nggak ada satu juga dari kapal yang berhasil ditemukan nih. Kapal itu dinyatakan hilang dan tertinggal hanyalah misteri di dalamnya aja. Iya, gitu. Iyalah pastilah. Wow. Gile. Wow, ngeri. Bisa ngeri, gitu ngeri, ya. Padahal ngeri, kapal ngeri. pesiar tuh segede itu lagi. Asli. Tadi aja tuh dibilang berapa tingginya? 7 kilo. 7 kilo. Gede banget tuh kapal. Berapa yo? berapa sih, lupa Berapa gue. yo? Di atas terus 7 meter. 7 meter tingginya 7 meter. Tinggi banget sih kalau itu cuy. Asli. Gede banget kan Gede, tuh gitu. kebayang. Sama kapal Titanic kan kapal pesiar juga ya tuh gede tuh cuy. Bener. Serem banget ya. Ini bahkan ada seseorang bernama Charles Berlitz yang mempopulerkan legenda dari segitiga Bermuda ini di tahun 1974 dalam sebuah buku nih, Smartisan, The Bermuda Triangle, yang udah kita spill dari tadi gitu. Yes. Nah, bahkan sampai bikin si buku ini laris, terjual hingga 5 juta kopi di seluruh dunia. Nah, jadi di buku itu Berlitz ini ngeklaim kalau dongeng Atlantis yang juga hilang gitu, ini tuh ternyata terlibat juga dan berkaitan juga dengan si segitiga Bermuda ini. Ingat kan, di minggu lagi kita cerita Atlantis. Iya, yang film Aquaman. Iya, mirip film Aquaman gitu. Oh my god. Gue rasa mungkin Smartisan semua ada kali ya yang punya teori baru mungkin ya. Yang dari yang tadi udah gue sebutin nama Ica, mungkin lu punya teori sendiri yang mana bisa make sense ke kita. Lu bisa ceritain ke kita ya di nomor WhatsApp kita di 081 808 101 Alessia Kara. Gue pengen siaran berdiri aja sekarang ya. Buntu. Ini sambil memperagakan bagaimana cara memasak. Oh gitu ya, praktek. Tadi sih maksudnya ya, gitu, cuman karena disini buntung ya, jadi gak bisa. Buntung gak sih? Gak kelihatan ke crop ya. Iya. Nah, kita masuk ke dalam segmen. Apa nama segmen ini ya? Iya lagi. Aduh. Menu sahur apa kira-kira? Menur. Menur. Menu sahur. Orang mau menir, ini menur apaan sih? Kita apaan sih? Menu sahur Smartisan ya. Ini segmen baru di Night Show. Yes, selama bulan puasa ya. Yes, yang mana kita akan memberikan menu-menu resep sahur ala Ica dan Arkan. Kok Ica dan Arkan? Ica dan Arkan. Arkan dan Ica. Kebalik. Sama aja lagi. Oh iya. Ica dan Arkan. Arkan dan Ica. Arkan dan Ica. Sama aja. Gak ngerti lagi. Resep kita yang sangat-sangat mewah sekali di lidah ya. Iya, tapi bikin kantong nggak mewah. Iya. Apa sih bikin? Udah iya lagi gue. Lidah. Bikin kantong nggak bolong, tetap mewah kantong lo. Itu yang gue maksud. Lu yang paling ngerti, Ca, apa yang gue maksud, Ca. Gila gak sih? Emang nih, Mas Bay beruntung banget nih pasti si provider nih. Aduh ya Allah. Dan pastinya selain bikin kantong lo nggak bolong, iya, ini tuh simple aja bikinnya. Wah, kali ini emang Ica mau bikin apa sih? Ingat gak sih Smartisan, semalam tuh gue bilang cabai-cabean. Terang-terangannya mana gitu. Nah, malam ini aku mau kasih menu terong sambal penyet. gimana tuh guys? Ih, gampang banget. Nih.
Bahan-bahan yang catat dulu. Lu dari sekarang mulai ambil keynote ya. Kok keynote sih? Apa? Sticky note. Bodoh kok keynote sih gue, sticky note. Iya maaf. Yang kayak gini nih. Iya, sticky note. Cantik Tuh, sama kan? pulpen. Iya, jadi nanti tinggal ditempel deket kulkas atau di dapur lo. Jadi nanti lo nggak repot-repot lihat buku lagi lah ya. Yes. Ya kalau adanya buku ya nggak apa-apa lah. Sambil ngerjain trigonometri juga nggak apa-apa. Allah waktu. Gak mau sih gue. Pusing pala. Pusing. Aduh, without further ado, let's Yes. get started. Stop senyum-senyum. Nah, Oh enggak ya, gue kira nasi judge tadi. Hei, lanjut. boleh kasih aku waktu untuk tawa nggak? Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Udah ya? Udah, oke. Udah. Nah, bahan-bahan yang harus disiapkan yang pertama pasti terong dong. Nah, kenapa sih? Enggak. Gue kira yang hal yang disiapkan yang pertama telur gitu misalkan ya. Ya kan mau masaknya masak tuh terong. Iya makanya. Gimana sih? Iya, Ica. Satu buah terong. Nah, biasanya gue pakai terong ungu Smartisan. Gue nggak tahu kenapa lebih suka terong yang Emang ungu terong sih. ada yang macam-macam ya? Ada macam-macam yang bulat warna hijau itu kan terong Oh juga. iya, yang benar, terong bulat. benar. Nah, gue biasanya kalau misalkan bikin kayak sambal penyet atau terong balado itu pakai yang ungu tuh ya. Nah, dipotong-potong sesuai selera. Iya. Biasanya tuh kayak apa sih seginilah sejari Sejari gitulah ya? pokoknya panjangnya. Iya, dipotong-potong segitu. Lalu 2 sendok makan minyak untuk ngegoreng. Jadi Oke. digoreng dulu nih terong ungunya sebentar. Nah, kalau untuk sambelnya gitu ya, sambal penyetnya, Smartisan harus siapin 10 buah cabai rawit, Iya. terus juga 1 sendok teh gula, Yes. 1 buah Tomat. Hei, tomat. tomat merah Ya. gitu ya. Terus juga 2 buah cabai merah. Sebenarnya kalau cabai ini ya apa fleksibel, preference masing-masing aja sih. Kalau lo Ya, suka selera pedas, ya. iya kalau lo suka pedas bisa ditambahin. Tapi kalau si bukan penyuka pedas bisa dikurangin, Bisa gitu ya si dikurangin. cabai rawitnya. Karena gue suka pedas, gue biasanya pakai 10 cabai rawit. Wow, Adventure amazing. sekali. Aduh, ya kurangin lah 5 gitu ya. Iya. Terus kalau kamu Smartisan suka pakai terasi, boleh ditambahin terasi juga ya, dikit Oke. aja, paling 1 sendok teh atau setengah sendok teh gitu ya, Ya. buat kayak aroma-aroma Aroma-aroma aja terasi gitu ya. ya. Bener. Gogah selera ini. Dan juga garam dong pastinya buat Nah. mengikat semua rasa yang ada. Tapi mengikat semua rasa yang ada. Ai, kenapa sih Ica? Enggak. Tapi beneran kalau garam itu fungsinya selain nambah cita rasa asin gitu Iya. ya, gurih. Iya. Dia itu emang fungsinya untuk mengikat semua rasa yang ada. Tapi emang sih Jadi- apapun orang itu kayak bilang, ini kurang garam nih. Apa Iya garam? Apa kan? garam? Iya, jadi berantem tuh di mulut jadinya. Jadi si garam ini jadi kayak penetralnya gitu mungkin ya? Hah? Bukan ya? Jadi pengikat gitu ya? Ya pengikat semua Ya, rasa pokoknya yang gitu ya. ada lah ya, Iya, rasa bawang, rasa cabe, rasa gula, rasa apapun lah gitu. Oke. Itu sambal bumbunya. Langsung saja kita menuju ke cara pembuatannya. Gimana nih? Tadi kan gue udah kasih tahu terongnya digoreng dulu ya. Ya. Nah, digorengnya itu pakai minyak sedikit aja gitu. Sampai kiranya si terongnya Udah matang matang. gitu ya. Biasanya gue ngeceknya agak ditusuk juga sih si Sampai ada terongnya. banyak gitu ya? Iya, agak lembut gitu ya. Agak fuah-fuah. Fuah-fuah. Kalau bahasa Jepangnya fuah-fuah. Aduh, gak ada lagi aja nih fuah-fuah nih. Nah, Kenapa? baru engap Oh, ngap. guys ya. Terus? Nah, tadi kan bahan-bahan sambal yang udah gue kasih tahu itu dihalusin, dicobek, Ya. diulek-ulek, beres diulek-ulek, baru masukin terongnya ke Ya. sambal dicobek. Nah, Oke. dicampur deh tuh sama sambal yang tadi udah diulek Smartisan. Udah deh jadi terong balado atau terong penyet yang kamu buat sudah bisa dinikmati. Wow, sepertinya menggugah selera sekali ya Smartisan. Diam kamu. Dan kalau itu Ica punya terong sambal penyet. Nanti gue bakal ngasih nasi goreng bakso nih yang tentunya bahan bakunya adalah Nasi dong iya ya. tentunya Nah. dong. Underwater Randy Pandugo. Yes, Yes. welcome to the club. Enjoy. Underwater. Kalau lagi masak nasi tuh ya, di bawah under
Di bawah under. Di bawah water. Di bawah apa nih? Di bawah apa Di nih? bawah water kan ada beras, Oh, ya kan, iya. buat jadi nasi. Kalau jadi nasi enaknya biar tambah berasa. Dikit. Digoreng. Nah, Digoreng. Digoreng. Nah, ini gue mau ngasih tahu resep buat sahur kalian Smart Design. Ada nasi goreng bakso yang tentunya bahan bakunya adalah nasi dan bakso. Iya Namanya aja dong. nasi goreng bakso. Bener. Lu ngarep bakal gue plesetin? Enggak, kamu mah. kamu mah. Abis kamu Langsung mah saja. gitu ya. Langsung aja nih. Siapin bahan-bahannya ya. Yang pertama lu siapin ini tergantung lu mau bikin berapa piring nih Smart Design. Iya. Keluarga lu misalkan ada 11 kayak Atta Halilintar gitu ya, Sekilo. misalkan. Itu berarti ada 11 piring tentunya ya. Harus banyak juga dong. Nah, tapi ini yang versi buat yang beberapa orang aja lah gitu ya. Jangan Iya. jangan banyak-banyak lah, keluarganya ribet. Itu aja keluarganya udah ngeribetin orang tuh banyak. Enggak, bukan keluarganya dia, bukan keluarga gua. Ini buat bahan-bahannya nih, yang pertama lu siapin 2 piring nasi suhu ruang. Iya. Biasanya kalau kata abang tukang bakso Abang lagi. tukang bakso, mari sokin. Abang nasi goreng Iya. kan pakai nasinya yang kayak udah dingin. Udah dingin, iya. Kalau Kalau yang panas, pakai panas kenapa? kurang. Lengket-lengket juga kali ya? gitu iya. Jadi pas di itu tuh nempel-nempel ke spatulanya tuh. Agak kurang teraduk kali ya Iya, bersama bumbunya. betul. Iya. Terus apa lagi? Lu siapin lagi 2 batang daun bawang nih. Kalau lu suka sama daun bawang. Oke. Abis itu lu siapin juga 1 wortel potong korek. Ngerti nggak potong korek gimana? Bentuknya seperti korek memanjang. Nah, memanjang gitu. Terus sawi lu potong kecil-kecil. Terus habis itu lu siapin 6 buah bakso potong tipis-tipis sama lu. Setelah itu lu siapin juga 2 butir telur. Wow, 2 butir telur Smart Design. Wow. Yuk. Habis itu lu siapin juga 2 sendok makan kecap manis. Terus 1,5 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh merica bubuk. Wow, itulah bahan-bahannya Smart Design. Dan gimana cara membuatnya? Tahan dulu, karena masih ada bumbu selanjutnya. Si ini nih kunciannya gitu kan. Kalau nggak pakai ini kurang, brother. Iya dong. Nah, lu siapin lagi 2 siung bawang putih. Siapin juga 5 butir bawang merah. Nah, kalau sekarang banyak kan bawang merah, bawang putih digebukin nih kalau sekarang. Kalau biasanya di film-film, iya bawang merah deh yang iya, balik. Wah. Saya malu udah kencang lagi ngomongnya ya. Emang iya kan. Nah, terus udah mayoritas gitu, tuh si merah. Si merah. Iya. Lu siapin juga cabai rawit, itu masih sesuai selera lu. Lu kalau doyan pedas, ya lu mau 10 juga nggak apa-apa. Iya. Mau Mau 2 sekilo kilo juga nggak apa-apa, terserah lu ya. Tapi kalau ini lu ya siapin 5 cabai rawit aja lah, gitulah. Iya. Kalau Karena 2 kilo jadinya cabai goreng. cabai bukan goreng, bukan nasi goreng, bener. Baru pengen ngomong itu. Ih, bagus sih Chan ya. Kita kasih cara membuatnya gimana sih? Langsung aja. Yang pertama, lu tumis bumbu halus. Lu tumis bumbunya sampai halus ya, sampai wangi. Bener yang pertama. Lu tumis bumbu halus sampai wangi. Terus lu masukin wortel. Lu aduk rata tuh, Oke. ya kan? Terus lu masukin juga telur. Terus telur arik juga tuh telurnya tuh kan. Iya. Terus jangan lupa masukin bakso sama sawi. Aduk rata juga tuh. Oke. Nah, ini bagian pentingnya nih. Oke. Lu masukin nasinya sama kecap. Ya nggak mungkin dong masukin yang lain, kan kita mau masak nasi goreng ya nggak sih? Iya. Gimana? Nah, lu Gimana? masukin nasi goreng, terus kasih kecap tuh, kasih Iya dong. garam, kasih gula dikit, kasih merica juga. Kenapa gua tepok-tepok aja ya ini ya? Kasih merica juga, aduk rata sampai matang tuh. Nah, sebelum diangkat ya, sebelum diangkat ke piring gitu ya. Iya. Nah, lu kasih daun bawang. Oh iya. Terus habis itu lu coba cowet dulu dikit gitu ya. Cowel ya, gimana sih bahasanya? Dicoel kali ya. Iya, diambil dikit lah ya, buat diicip-icip. Buat diicip-icip, kurang apa nih? Kurang banyak. Tambahin lagi nasinya gitu. Dah, kalau di situ kalau rasanya udah enak, lu hidangkan, langsung lu santap. Voila, nasi Gampang goreng sekali, bakso. Arkan. Nanti gua kasih tutorial masaknya deh. Perlu nggak sih kita bikin Demo masak gitu demo ya? masak ya? Boleh. Smartisan kan nggak tahu kalau misalkan Arkan udah masak tuh, Rasanya bikin halusinasi gak sih? Iya, bener. Color dari Haley Stenfield.
Oh, iya. Joey, ini lagunya bercerita tentang kayak walaupun berbeda-beda Tapi tetap satu jua. Wow, gitu. wow. Nggak, apapun warna kulit lo gitu lo Iya. harus tetap bangga gitu. Wow. Ini tuh apa ya? Lagu yang sering ada di beberapa playlist yang kayak temanya self love gitu. Tentang self love gitu. Iya. Color nih ya. Heeh. Oh, tentang hargai satu sama lain ya. Benar. Hargai satu sama lain. Ih, jangan kayak yang tadi di berita yang pertama tuh Smartisan. Iya. Di kota Serang tuh. Masa orang mau buka warung siang-siang nggak boleh ya nggak sih? Malah didenda 50 juta atau Iya, dipenjarain. Ih, apa-apaan tuh? Padahal kan sabar. Padahal kan yang buka juga kayak mikirin orang-orang yang tidak berpuasa juga. Iya, gitu, ya kan? emang kalaupun nggak puasa ya udah sih kan itu hak orang juga yang nanggung dosanya juga dia bukan pemerintah. Gimana sih? Santai. Bikin emosi. Iya. Mentang-mentang udah buka puasa emosi aja loh. Kalau itu nggak boleh. Iya. Nggak sehat tuh kalau marah-marah kayak Bener gitu. nggak netizen. sehat. Nah, Apalagi makanya kalau kita lagi puasa. punya iya, lagi puasa marah-marah ya. Nggak sehat. Nggak sehat. Gimana caranya biar sehat selama puasa tuh? Bukan Arkan dan Ica kalau tidak punya tips sehat puasa. Kalau kemarin kan bukan Arkan dan Ferry, ini Arkan dan Ica karena Ferry udah nggak jadi announcer lagi, jadi produser aja katanya. Jadi yang pertama, lo harus makan dengan porsi yang normal aja nih Smartisan. Iya weh. Ya. Jangan kalap ya, apalagi pas buka puasa biasanya tuh pada Betul, semua dibeli, semua dimakan. Karena menurut dokter Magni Mohammed dari Rumah Sakit Borjil Abu Dhabi, wah, jadi makan berlebihan saat buka puasa tuh bisa bikin perut kita tuh kram Smartisan. Bahkan bikin kita diare dan terkena gangguan gastroenteritis. Nah, ini bahaya nih Smartisan. Ini karena perut kita nih dipaksa langsung bekerja keras setelah beristirahat seharian. Iya lagi. Jadi Lo makanya bener-bener. dikit-dikit aja. Kita juga kalau misalkan habis istirahat gitu ya, tiba-tiba langsung kerja yang keras gitu kan. Langsung Aduh, drop. Iya. Itu. Nah, tadi kan kata Arkan smart tips yang pertama tuh jangan makan yang berlebihan atau makanlah dengan porsi yang normal gitu ya. Betul. Nah, ini juga harus yang normal-normal aja gitu. Jangan banyak-banyak makan yang manis. Kenapa emangnya? Gitu. Karena yang manis belum tentu sayang. Alah. Ngeri nih, ngeri gue ya. Ampun. Karena kalau Iya. misalkan kita banyak makan yang manis itu kan bisa bikin gula darah jadi naik ya. Iya, betul. Gitu. Itu akan berdampak buruk kepada kesehatan kita. Gitu. Selain itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis ketika puasa itu juga malah justru bisa bikin kita lemas. Di siang harinya tuh bikin lemas Iya, Jadi itu dia. nah, makanya ini tips selanjutnya, Apa? perbanyak minum air. Nah, makanya selain lu abis minum Air apa dulu nih? air putih. Air keras lagi diminum. Air bening. Oh. Iya tahu ya bening ya. Air bening kan aneh ya. Air bening, air putih betang. Nah, Ketang. Been a while. udah lama ya. Ketang. Harus berbanyak minum air putih biar lu nggak seret nih di siang hari Smartisan. Jadi ketika puasa kan biasanya cuacanya tuh panas sih biasanya ya. Ih, Tapi iya. akhir-akhir ini lagi hujan mulu tau. Ya nggak sih? Udah 3 hari ini udah berkah 3 hari. banget puasa hujan. Bener, alhamdulillah. Masya Jadi Allah nggak begitu tabarakallah. kerasa ya. Bener. Begitu biasanya kan kalau misalkan lagi panas terik banget nih, itu tantangan terbesar kita tuh. Iya. Iman kita tuh diuji pas lagi terik-teriknya. Ih gila parah. Nah, makanya dengan kita perbanyak minum air itu bisa menahan rasa haus kita selama 13 jam kita puasa. Bener. Banyak minum air putihnya pas sahur. Ya. Jangan Iya, di bener. tengah hari dong. Jangan tengah hari. Maksud gue pas lagi mau sahur, pas lagi buka. Nah. Gitu. Karena dilansir dari Halodoc juga ya. Jadi saat puasa tuh kan kita bisa menggunakan aturan 2-2-4. Apa tuh? Jadi 2 gelas air saat sahur, 2 gelas air saat berbuka puasa, dan 4 gelas air di malam hari. Selamat puasa. Pesan layanan masyarakat yang sungguh indah ya. Iya. Wow. Nah, selanjutnya selain banyak mengkonsumsi air putih supaya tetap selalu sehat dan bugar gitu Yes. ya. Juga tambahlah nutrisi dan juga vitamin dengan mengkonsumsi vegetable dan juga fruits yang banyak. Buah dan Smartisan. sayuran ya. Betul sekali. Wow. Aku suka.
Apaan Kenapa sih? sih? Gak tahu gue juga nih kenapa ini. Soalnya nih Smartisan, Iya. according to livestrong.com, vegetables ataupun fruits yang mengandung citrus gitu kan, kayak misalkan jeruk, Iya. terus juga lemon dan juga jeruk limau. Iya. Biasanya kalau citrus tuh yang ada di banyak di vitamin C gitu ya. Ini sebaiknya kita hindarin dulu. Kenapa tuh? Karena ini bisa bikin perut kita perih gitu. Karena kan asem. Kaget ya Citrus jadinya. tuh asem. Iya, astagfirullahalazim, gue yang kaget ya. Apalagi buat Smartisan yang punya GERD, yang punya asam lambung, yang biasa punya pelambung. MAG. Wah, gua tuh punya tuh. Iya, jadi kurangin dulu makanan-makanan yang asam. Jadi Baiklah. uh-uh. Kenapa? Baiklah, saya akan mengurangi gitu. Oh, gitu. Ih, Kirain kamu mau mah. ada lanjutannya ditungguin. Tidak. Gitu. Nah, lebih karena yang manis-manis terlalu banyak nggak boleh. Iya. Yang asam apalagi gitu. Ya nggak apa-apa sih yang manis-manis asal secukupnya gitu kan. Nah, lebih baik juga makan buah-buahan atau sayuran yang banyak mengandung air karena kan dehidrasi ya kalau Betul, puasa ya. betul. Gitu. Kayak misal semangka tuh. Semangka kan lot of water banget tuh. Asli. Terus juga apple. Iya. Terus pear sama grape. Anggur. Jangan Iya. grape. Kan lagi puasa. Iya. Ya. Anggurnya juga jangan anggur red. Oh, red wine gitu. Iya. Kan mengandung alkohol ya. Iya betul. Nanti Jangan dong. Masa buka puasa langsung alkohol, nanti yang ada buka puasa sambil mabok, terawihnya sambil mabok. Lo, Nanti- jangan nggak tuh. Baik mam, cepetan baik mam, lagi terawih masa begitu sih kan nggak boleh ya. Ya emang nggak Lagi boleh ibadah. juga sih kan. Harus menjaga kesehatan selama bulan puasa. Yes, sepakat. Mengonsumsi alkoholnya ntar aja dulu gitu. Sebulan kan? lah ya, istirahat ya. Iya bener. Kamu nanti yang ada nggak sehat. Aduh. Antartika. Kembali. Oh enggak dong, kita nanti bakal balik lagi besok Smartisan di hari Yoi. Jumat sebelum Betul. weekend. Betul. Ditutup dengan parasitnya Gita Gutawa karena tadi Yes. kita ngomongin konspirasi dari segitiga bermuda. Di dalam lagu Gita Gutawa kan ada segitiga Gitu bermudanya berbudanya. gitu ya kan. Anjay. Thank you banget buat Smartisan yang udah nemenin kita dari jam 8 sampai sekarang nih. Yes, kita juga mau mohon maaf buat Smartisan semua yang udah, ya kok yang udah sih. Kalau kita berdua ada salah-salah kata ya Smartisan ya. Yes, Mohon maaf benar. nih. Masih puasa nih, maafin kali. Iya kan? dong. Karena besok masih puasa, kita mau ngucapin Selamat puasa, semoga lancar ya. Yes, benar Amin. banget. Langsung aja lah kalau gitu ya. Karena Yes. ntar kita mau sahur takut kesiangan ya. Iya betul. Langsung aja Cica pamit. Arkan Ganis juga pamit. Bye-bye. Bye, selamat istirahat.